Raden Zainuddin Syafi'i dikenal sebagai salah satu ulama besar. Beliau lahir di desa Wonokromo, Jekeran, Bantul tahun 1903 Masehi. Beliau memulai pendakiannya di pesantren saat masih berusia 13 tahun setelah lebih dahulu belajar kepada ayahnya sendiri. Awalnya beliau berguru kepada Kiai Ibrahim di pesantren Lerap, Kebumen. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke pesantren besar lain, yaitu di pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Di Termas ini beliau mendapat julukan Kiai Jangkrik karena kegemaran beliau mencari jangkrik. Setelah itu beliau masih melakukan pengembaraan nyantri di berbagai pondok pesantren hingga beliau berumur 31 tahun sebelum akhirnya beliau menikah dengan Sofia, putri Mbah Kiai Haji Siroj, pengasuh pondok pesantren Marun. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah faqumu washfa'u fina ila rahmani maulakum asanu ba'asa. Setelah menikah, beliau menetap di Marun dan dikaruniai dua orang putra, yakni Kiai Hasanuddin dan Kiai Halimah. Setelah itu beliau diminta kembali ke Jogja. Namun itu tidak lama karena hanya 2 bulan kemudian beliau kembali ke Marun. Sekembalinya dari Jogja, beliau dikaruniai putra lagi, yaitu Kiai Haji Raden Hamid, serta kepengurusan pondok diserahkan oleh Mbah Ghazali kepada beliau. Mbah Ghazali berniat untuk lebih berkonsentrasi mengabdi kepada masyarakat. Setelah kepengasuhan pondok pesantren diserahkan kepada Mbah Zain, beliau tetap mempertahankan metode salaf dengan mengajarkan berbagai faham ilmu yang sedikit lebih banyak terpengaruh dari tempat-tempat beliau nyantri dahulu. Sebut saja ilmu fikih yang condong ke pondok Termas, ilmu nahwu dan sorob berkiblat kepada pondok pesantren Lerap, Kebumen. Di bidang thariqah, beliau mendapatkan pengalaman dari pondok pesantren Simbah Nawawi, Yogyakarta, dan pada bidang tasawuf beliau berkiblat pada pesantren Simbah Dalhar, Watu Congol, Magelang. Namun bukan hanya ilmu syariat saja yang beliau ajarkan, adab dan tata krama pun beliau ajarkan langsung dengan keseharian beliau yang sering menggunakan bahasa kromo meski terhadap santrinya sendiri. Pada keluarganya pun beliau selalu mengajarkan pola hidup sederhana. Tahun demi tahun dijalani oleh Mbah Zain dan Nyai Sofia dengan kesederhanaan dari hasil kebun dan sawah, serta ditambah dari hasil usaha reparasi jam. Tahun 1950 beliau memulai mendirikan Bayat Thariqah yang diambil dari kakak beliau, yaitu Simbah Kiai Nawawi, yaitu Thariqah Saltoriyah. Thariqah ini sangat cocok untuk masyarakat karena wiridnya tidak banyak. Thariqah ini dipopulerkan oleh Syekh Ahmad Kusyai yang dibawa dari India. Selama mengasuh pesantren, beliau dikenal santri dan masyarakat sebagai ahli thariqah dan juga ahli tirakat. Bahkan selama 10 tahun beliau tidak memakan nasi. Dari pernikahan dengan Nyai Sofia, beliau dikaruniai 10 orang putra, yaitu Kiai Raden Hasanuddin, Nyai Halimah, Kiai Haji Raden Hamid, Kiai Raden Habib, Nyai Hamidah, Kiai Haji Raden Harith, Nyai Hashimah, Nyai Asyiyah, dan yang terakhir yakni Kiai Raden Hisham. Putra-putra beliau yang masih hidup seperti Kiai Haji Raden Haris dan Kiai Raden Hisham masuk dalam Dewan Penasihat Pondok Pesantren Marun sampai sekarang. Diceritakan suatu ketika Kiai Raden Zainuddin sedang melayat. Oleh pemilik rumah, beliau dipersilahkan duduk di serambi depan dekat dengan jenazah. Tak lama kemudian pemilik rumah kaget karena melihat Mbah Zain berbicara sendiri, yang setelah diperhatikan ternyata beliau berbicara dengan arwah jenazah tersebut. Bahkan
Ada yang mengatakan bahwa beliau pernah berbicara dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pengalaman lain adalah ketika beliau sedang mengajarkan kitab Bukhari kepada para santrinya. Sewaktu akan melanjutkan ke halaman berikutnya, ternyata kitabnya hilang satu khurasan. Beliau lantas tidak berhenti dan tetap melanjutkan seakan-akan beliau sudah hafal kitab tersebut. Waktu masih mondok di Termas, beliau memiliki pengalaman yang menarik. Ketika beliau sedang ketiduran ba'da subuh, beliau bermimpi didatangi oleh sahabat Abu Bakar sambil tersenyum. Setelah itu menghilang. Lalu kemudian didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu berurutan Sayyidina Utsman dan kemudian Sayyidina Ali. Sahabat Sayyidina Ali berbicara, "Jangan bangun dulu. Sebentar lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Ternyata benar, Nabi Muhammad SAW benar-benar datang dan bersalaman dengan beliau. Setelah kejadian itu, tangan dan tempat beliau yang menjadi tempat tidur harum dan wangi selama 40 hari. Kejadian unik lain yang diceritakan oleh cucunya adalah bahwa Mbah Zain pernah menolong seekor macan di hutan. Sebagai balas budi, macan itu mendatangi kediaman beliau dan memberi seekor kidang yang telah mati. Mbah Zain menolaknya dengan beralasan bahwa binatang jika sudah mati tidak bisa dimakan. Sehari setelahnya, macan itu memberi lagi kidang yang masih hidup yang dipatahkan kakinya oleh macan tersebut. Ada cerita juga bahwa ketika Mbah Zain menemukan persoalan yang rumit, beliau akan menanyakan langsung kepada mu'alif kitab atau pengarang kitab, bahwa ada yang menceritakan beliau pernah mengaji kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mbah Zain wafat pada usia 75 tahun, menyebabkan rasa kehilangan yang luas bagi para santri dan masyarakat Marun umumnya. Pada masa kepemimpinan beliau, Pondok Marun mengalami banyak perkembangan. Khaul Mbah Zain diselenggarakan setiap tanggal 22 Jumadil Ula. Makam Mbah Zain ini dimakamkan di Desa Solotiang, Loanu, Purworejo, dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitarnya dan menjadi simbol ulama besar yang layak diteladani. Ini adalah makam Kiai Haji Siraj bin Muhammad Alim yang merupakan mertua dari Kiai Haji Raden Zainuddin Asy-Syafi'i. Salam